sebelumnya aku mau tanya gimana perasaan kamu hari ini? Perasaan aku hari ini biasa aja sih Mbak, tapi lebih ke happy karena alhamdulillah juga dari pagi lancar-lancar aja, maksudnya nggak ada yang bikin bad mood. Oke, berdasarkan pertemuan kita yang udah dilakuin kemarin itu, kan kamu sempat bilang ya kalau kamu itu ngerasain kesepian dan sempat ngerasa leak out dari teman-teman kamu. Nah, kalau aku boleh tahu, apakah kamu masih merasakan hal tersebut atau enggak ya? Alhamdulillah udah enggak sih Mbak, jadi jauh lebih baik. Oke, berarti selama dari pertemuan terakhir kita sampai sekarang nih, perasaan kamu lebih membaik ya daripada yang sebelumnya. Iya betul. Oke, kalau gitu, apakah ada yang mau kamu ceritakan pada hari ini? Ada, sebenarnya dibilang lebih baik sih enggak juga sih, cuman maksudnya kayak beda lagi gitu dari yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kayak untuk masalah pertemanan, alhamdulillah aku udah ngerasa left out gitu, karena aku sekarang kayak lebih milih-milih teman aja sih, karena kemarin juga ternyata ngerasa left out itu juga ternyata tuh kayak ada problem juga gitu sama temennya kayak gitu. Jadi ternyata aku ngerasa left out itu tuh karena sebenarnya tuh ya emang kayak gitu orangnya kayak gitu kan. Nah terus juga sekarang sih aku lebih ke apa ya, kayak lagi males gitu buat ngerjain apa-apa, kayak ngerasa capek padahal nggak ngerjain apa-apa kayak gitu. Jadi apa kayak misalnya kan sekarang juga lagi ngerjain PI kan, nah biasanya tuh aku tuh kayak nggak ngeliat ada progres, tapi juga aku tuh kayak susah mikirnya gitu, kayak nggak tahu kenapa. Terus juga kayak juga mikirin ada beberapa masalah keluarga gitu. Sebenarnya bukan masalah keluarga sih, lebih ke pokoknya ada masalah di keluarga tapi bukan di keluarganya gitu, bukan karena keluarganya gitu. Berarti kayak ada faktor lain yang mempengaruhi keluarga kayak Iya gitu. betul. Nah terus abis itu juga kayak apa ya, kayak terus aku tuh ngerasa karena ada itu juga di rumah tuh kan ya sebelumnya aku bilang ya kalau misalnya kayak mama aku tuh cara mama aku ngomel itu tuh kadang kayak dengan nada tinggi, mungkin karena emang adatnya kayak gitu kan. Tapi itu tuh malah kayak kalau misalnya nginep di rumah mama aku tuh kadang suka bikin pusing gitu loh, kayak walaupun yang aku bilang sebelumnya juga misalnya mama aku marahnya tuh ke mbak aku gitu, cuman kayak jadi kayak aku tuh gak bisa dengar suara yang benar-benar keras gitu. Terus belum lagi misalnya ada aku tantrum apa gimana, itu tuh kadang bikin aku pusing. Terus aku juga nggak tahu ini tuh ngaruh apa enggak ke yang tadi aku bilang aku jadi kayak mager ngerjain PI karena aku kayak udah pusing duluan gitu. Terus jadi kayak males kuliah juga, tapi juga harus kuliah gitu karena mau lulus cepet kayak gitu sih. Terus cara kamu mengatasi rasa malas tersebut untuk PI, kuliah segala macam itu kayak gimana? Buat ngatasinnya biasanya aku harus ya emang harus ada niat ya pastinya ya. Kalau misalnya ada niat tuh pasti, kalau misalnya sekali udah ngerjain pasti ngerjain gitu. Cuman kayaknya tuh emang harus yang butuh tempat, kayak nggak bisa kalau aku tuh ngerjain di rumah kayak gitu, soalnya juga adik-adik aku tuh banyak kan. Jadi menurut aku kayak itu juga sebenarnya nggak bisa dijadiin alasan, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya adik-adik aku nih pada main itu tuh kayak berisik gitu. Jadi kayak menurut aku harus di tempat yang lain kayak gitu. Terus juga ngerjainnya kalau bisa sendiri atau enggak ya sama pacar aku. Tapi juga kadang kalau sama pacar aku karena kita seumuran kan juga dia juga ngerjain apa tuh metode penelitian, nah kayak gitu. Terus nah dia tuh kayak juga lagi struggling gitu kan, kayak nyari judul apa gimana. Aku tuh kadang kalau misalnya aku mau ngerjain tugas, aku malah jadi kepikiran punya pacar aku juga nih, karena pacar aku juga yang kayak gimana ya ini gitu, misalnya kayak nggak diajaci terus apa gimana kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya aku males lagi ngerjain kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya sendiri pun juga kayak kadang
sepi, kayak nggak ada temennya gitu, jadi kayak kurang enak juga, makanya aku kayak bingung sekarang lebih bingung juga sih ngatasinnya tuh kayak gimana. Yang seharusnya tuh kayak tadi, cuman kalau saat aku jalanin pun juga kayak apa dibilang burnout apa gimana, pokoknya kayak jadi males gitu loh, jadi Berarti kamu gampang ke distract juga ya sama hal lain kalau misalkan ngerjain di rumah, ke distractnya sama adik-adik kamu, dan sedangkan kalau kamu ngerjain di luar tuh kalau sendiri ngerasa ya sepi. Iya. Kalau misalkan bareng sama pacar kamu ngerasanya ke distract juga dengan apa yang pacar kamu lagi lakuin gitu ya. kayak gitu sih. Terus tapi kalau selebihnya aku merasa nggak perasaan aku tuh nggak seburuk yang kemarin kayak gitu, karena yang kemarin tuh emang kayak nggak terlalu sedih. Terus juga kayak mama aku juga jadi jauh, mungkin masih sama cuman kayak lebih jarang lah kayak gitu. Aku juga kayak mungkin karena aku juga sering nganterin adik-adik aku, nolongin adik-adik aku kayak gitu kan, jadi mama mungkin juga nggak banyak nuntutnya kali ya. Kayak dulu kan, kalau misalnya dulu tuh kayak mungkin aku nggak ngapa-ngapain jadi kelihatannya tuh kayak males banget gitu jadi perempuan kayak gitu, jadi anak perempuan kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih pokoknya kayak sebisa mungkin aku bantuin kayak gitu, sebenarnya aku juga nggak pernah omel. Terus apa dia, terus juga yang kemarin juga aku sempat cerita kan, kalau misalnya pacar aku juga orangnya tuh nggak yang dia tuh kayak careless gitu. Sebenarnya bukan careless juga sih, kayak ya udah apa adanya aja gitu loh. Kayak kalau misalnya aku emang bisa dia ya cuman, maksudnya dia nggak yang ngebujuk, sedangkan aku tuh orangnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya sekarang akhir-akhir ini juga jauh lebih baik sih, jadi kayak aku ngerasa kayak nggak kayak kemarin kayak bener-bener left out, kayak bener-bener dipojokin kayak gitu. Itu tuh enggak kayak gitu. Paling ya itu aja apa namanya, tugas-tugas gitu, kadang kuliah PI apalagi kayak bingung gimana cara nyelesainnya kayak gitu. Ternyata kirain tuh waktu pertama kali gitu kan kayak oh bisa nih kayak gitu kan, tapi kayak ternyata males sih yang jadi inian, yang jadi musuhnya gitu loh, kayak gitu. Berarti faktor penghambat kamu dalam PI itu rasa malas kamu sendiri, tapi kamu juga udah nemuin cara-cara gimana hal-hal yang udah kamu rasain dari mama kamu yang suka ngomel-ngomel kayak gitu, kamu udah nemuin solusinya gitu ya? Iya sih, kalau misalnya kayak suka ngomel-ngomel ya emang solusinya cuma bisa diem doang. Karena aku juga tipikal yang kalau misalnya anak-anaknya jawab tuh pasti kayak jawab mulu kayak gitu, atau kayak gimana dibilangin ngelawan, jadi ya mau nggak mau ya diam kayak gitu. Terus juga mungkin karena udah kebiasa dengerin kayak ya udah mau gimana lagi kayak gitu kan, kayak ya berubah aja berarti kalau misalnya emang bikin marah kayak gitu. Jadi dibawa ngikutin aja gitu alurnya kayak gimana kayak gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman aku juga teman-teman juga sekarang milih-milih, terus kayak yang menurut aku apa ya, kalau misalnya sama teman SMP aku ya kan, kalau sama teman SMP aku kan kayak deket banget gitu kan, tapi sekarang tuh ternyata kayak ada problem gitu. Jadi aku lebih milih-milih sih sama teman-teman SMP. Terus juga yang kayak lebih yang pokoknya yang temen-temen yang bisa bikin hidup aku tentram aja lah kayak gitu. Kayak males kalau misalnya banyak drama apa kayak gimana kayak gitu, pokoknya yang bisa ngertiin aku juga kayak gitu. Karena kadang tuh dulu aku tuh selalu kayak harus ngikutin apa kata temen-temen aku, tapi kayak sekarang ya kalau bisa sama-sama ngertiin kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang aku lagi kayak gimana, dia bisa ngertiin, kalau misalnya dia lagi gimana aku bisa ngertiin kayak gitu sih. Berarti dari segi pertemanan tuh lebih ke saling mengerti satu sama lain dibandingkan harus mengerti salah satu pihaknya aja gitu ya? Betul, kayak gitu. Terus udah sih kayak gitu. Terus kayak aku juga kayaknya jadi lebih sering di rumah aja daripada main, karena juga aku ngerasa kalau misalnya aku banyak-banyak pergi juga
capeknya tuh capek banget kayak gitu loh. Kayak walaupun aku suka jalan-jalannya, tapi kayak sekarang tuh kayak lebih milih di rumah gitu, nggak tahu kenapa. Karena udah lebih capek sama aktivitas di kuliah juga mungkin Iya, ya, jadi betul. itu mempengaruhi kamu jadi malas ngapain gitu kali ya. Kayak gitu ya. Jadi apa namanya, jadi aku ngerasa kayak nggak tahu lagi, kayak males aja gitu sama males ngapa-ngapain sih, lebih ke males ngapa-ngapain. Dan itu aku juga nggak tahu karena apa kayak gitu. Jadi kayak gitu. Berarti faktor yang membuat kamu malas pun kamu sendiri juga belum tahu ini tuh apa penyebabnya gitu. Iya, kayak kalau misalnya dibilang aku burn out juga sebenarnya kan kemarin habis tes itu kan libur, apa karena kebawa suasana libur kan ya, jadi kayak apa namanya, jadi kayak harusnya tuh aku mulai lagi gitu. Kalau misalnya ini tuh udah masuk kuliah lagi kayak gitu, aku harus ngerjain tugas-tugas aku kayak gitu. Tapi juga kalau misalnya dia bilang kayak burn out juga kayak nggak bisa sih, makanya kayak soalnya aku juga nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Apa karena aku juga kayak sering bantu-bantuin misal adik aku gitu kan, walaupun kayak cuma nungguin misal adik aku kakak nungguin kayak gitu kan, itu juga kayak bikin capek sih sebenarnya. Apa karena kayak gitu juga aku juga suka mikir-mikir gitu. Jadi ya kayak gitu deh. Terus aku juga kayak lebih dibilang dari malas-malas itu kayak nggak tahu, dibilang menutup diri sih juga enggak ya, sama kayak yang kemarin night out itu. Cuman kayak aku tuh kayak lebih pengen sendiri gitu loh. Kayak sekarang tuh lebih pengen ya udah, pengennya tuh jalanin hidup tuh ya sesuai kemauan aku aja kayak gitu loh. Kayak nggak mau ikut campur juga sama urusan orang kayak gitu, karena kalau misalnya ikut campur sama urusan orang tuh kadang nanti kitanya pusing, malah kita ngikutin orang kayak gitu lagi. Jadi kayak mending ya udah deh. Jadi kayak masing-masing aja deh, kalau kamu punya urusan ya udah itu urusan kamu, Iya, bukan kayak urusan gitu. aku. Karena aku juga punya urusan yang lain kayak Iya gitu ya. kayak gitu. Saya nggak tahu sih itu baik apa enggak. Tapi kalau misalnya maksudnya kalau misalnya nolongin aku masih nggak oke gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin juga kayak ya itu yang ada problem sama teman SMP aku tuh kayak ada yang kayak suka ngejudge kayak gitu. Terus kayak ada teman deket aku nih, kalau misalnya ngapa-ngapain aja tuh pasti diomongin kayak gitu. Tapi terus juga kalau misalnya pergi tuh kayak dipaksa, kayak ayo ikut, kalau misalnya nggak ikut nanti dianya marah apa kayak gimana kayak gitu kan. Nah itu tuh kayak karena menurut aku benefit dari aku yang suka kayak nolak, atau kayak menurut aku kan aku kayak kurang klop sama orang yang ini kan. Jadi pas aku melihat sahabat aku nih, teman aku digituin gitu ya, itu kayak aku tuh ngerasa kayak apa emang ini benefit dari aku sekarang ngurusin diri aku sendiri, karena jadinya tuh orang jadi sebenarnya kayak males ngajakin gitu kan, tapi aku tuh jadi nggak dipaksa gitu loh buat ngikutin apa kata mereka kayak gitu. Sedangkan temen aku ini masih yang kayak dipaksa kayak gitu kan. Nah terus juga di situ tuh aku jadi kayak cuma bisa nyimak aja kayak gitu, soalnya aku juga nggak bisa ngerasain kayak gitu loh. Maksudnya kayak aku juga ya udah kayak emang dari awal tuh aku emang orangnya kayak kalau nggak bisa ya nggak bisa kayak gitu. Terus apa namanya, terus kayak ngeliat teman-teman aku tuh jadi kayak pendang, ya udahlah jauhin kayak gitu, tapi kayak nggak bisa juga kan kayak gitu deh. Karena kalau misalkan kamu bilang ya udah deh jauhin, takutnya orang lain tersebut tuh bakal mikir kamu tuh memberikan dampak buat Iya, juga ya. kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya bisa dibilang jauhin sih ya jauhin, ya kayak cut off aja orang udah kayak gitu. Walaupun temen aku yang bisa dibilang itu nyebelin ya kalau kayak gitu, itu juga teman aku gitu loh, sahabat aku SMP kayak gitu. Cuman menurut aku kalau udah kayak gitu, kayak misalnya kayak dikata-katain, dibully dengan candaan gitu, maksudnya kayak garis besarnya tuh itu tuh bercanda kayak gitu, itu menurut aku udah nggak ini lagi sih, udah kayak aku udah nggak respect lagi kayak gitu.
Terus pokoknya kayak gitu deh. Jadi menurut aku ada ini juga, aku lebih milih temen sih kayak gitu deh. Dan arti dengan memilih teman-teman tersebut juga ada keuntungan ya untuk diri kamu sendiri karena menghindari perdramaan seperti itu gitu ya. Betul. Jadi nyimak aja, kadang kayak cerita kayak emang kayak gini, kayak gitu, emang kayak gitu. Terus kayak ya udah deh. Terus juga sampai temen aku deket sama temennya cowok aku aja tuh kayak kan juga di omongin kayak gitu kan. Nah itu tuh aku tuh sampai nggak mau ikut campur itu gitu, karena juga nggak enak sih kalau misalnya ikut campur kayak gitu, soalnya itu kan urusan mereka gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Berarti kamu lebih mikir kayak gini kali ya, selagi itu urusan tidak merugikan kamu, ya udah biarin aja. Iya. Terkecuali hal tersebut juga merugikan kamu, baru kamu bisa jam tangan kayak gitu kali Iya ya. kayak gitu. Jadi kayak kalau mau bantuin sih bantuin, cuman aku tuh nggak mau yang kayak, aku tuh takutnya malah akunya yang blunder sendiri gitu loh. Jadi nanti aku tuh bingung, karena tuh kadang aku tuh suka aku tuh kadang tuh suka misalnya aku tuh jangan nimbrung juga, karena aku tuh orangnya tuh oversharing gitu. Jadi kayak misalnya tadinya aku cerita dikit, aku tuh bisa jadi cerita banyak kayak gitu. Nah di situ tuh aku jadi kayak kepikiran kan, makanya aku tuh lebih sering diem kayak gitu, karena tuh nanti tuh aku ngerasa bersalah sendiri kayak gitu. Ataupun kalau misalnya aku abis ngasih tahu orang tuh kayak jadi bingung, kayak ini sebenarnya baik gak sih, nyakitin gak sih kayak gitu. Jadi aku lebih sering milih diem kayak gitu, milih diam. Terus juga kalau misalnya cerita ya kalau emang pengen cerita banget masalah aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya cerita orang-orang, kadang tuh aku takut yang kayak jadi salah jadi salah ngomong kayak gitu. Even bukan cuma cerita aja ya, kayak misalnya kayak cuma ngobrol-ngobrol biasa aja tuh kadang aku suka kayak kepikiran gitu loh, kayak yang tadi diomongin tuh sebenarnya bermanfaat gak sih keluar dari mulut gue kayak gitu. Ya kalau misalnya ngegosip sih pasti kan kayak sering ya, kayak misalnya kayak ya gimana sih gitu sama teman-teman aku. Nah tapi kadang juga takut gitu sih, jadi takut akunya yang kayak ngomongnya tuh bisa nyakitin mereka kayak gitu. Takutnya apa yang kamu sampaikan itu bisa nyakitin mereka atau mungkin menyinggung mereka. Iya kayak gitu. Terus kayak terus juga aku tuh kalau misalnya sekali nggak suka sama orang tuh kadang kayak udahlah males kayak gitu, yang nggak bisa gitu deh pokoknya. Jadi ya kayak gitu, kelihatan banget gitu. Jadi ketika kamu merasa kamu nih gak suka nih sama orang kayak gini, kamu langsung membangun kayak apa sih, ibaratnya kayak benteng kayak gitu buat nggak terlalu dekat lagi ya. Kayak bisa lebih dijarakin kayak gitu. Terus juga yang tadi aku bilang, aku kalau misalnya nggak suka sama orang tuh aku bisa kelihatan banget kayak sampai mama aku aja tuh kalau misalnya aku lagi bete, mama aku, tante aku kalau misalnya aku lagi bete tuh bener-bener kayak bisa gitu, mereka tuh bisa tahu gitu kalau misalnya aku tuh lagi nggak enak hatinya kayak gitu. Terus kayak misalnya aku lagi berantem sama pacar aku aja tuh walaupun aku nggak cerita tuh pasti kayak mereka tahu gitu. Jadi mungkin juga aku kayak lebih jaga jarak gitu, soalnya ya itu aku juga bisa aku kelihatan gitu kalau misalnya aku bete atau aku gimana kayak gitu aneh sih. Mungkin kelihatannya dari raut muka juga kali ya. Iya, kayak jadi gampang ditebak. Iya, yang biasanya mukanya ceria atau gimana tiba-tiba jadi kayak ini orang mukanya lagi bete nih kayak gitu kali ya. Gitu. Walaupun ya kalau misalnya bete-nya bukan kan ada orang yang kayak kalau misalnya bete kayak yang sinis banget kayak gitu. Aku sih sebenarnya nggak kayak gitu, cuman kayak kelihatan gitu kalau misalnya aku bete tuh kelihatan gitu. Apalagi kalau misalnya di keluarga aku, misalnya aku bete sama adik aku kan pasti secara nggak langsung aku juga bisa nunjukin kan kalau misalnya aku tuh lagi kesel apa kayak gimana gitu. Terus
ya udah sih kayak gitu. Berarti dari diri kamunya sebenarnya nggak menunjukkan kalau kamu tuh ngerasain kayak bete, kesel atau kayak gimana, tapi orang-orang sekitar kamu tuh sadar dengan perubahan dari diri kamunya gitu. Iya gitu, kadang sadar kayak gitu, tapi juga apa ya, terus tapi menurut aku tuh juga bisa lebih ngerasain orang kalau misalnya yang lagi gak enak hatinya gitu loh. Jadi kayak aku nggak tahu orang-orang bisa rasain apa yang aku rasain gitu, maksudnya kayak kalau misalnya bete itu kayak mereka bisa langsung, walaupun mereka tahu tuh tapi kayak apa ya, kayak mereka tuh sebenarnya berusaha nge-reach out aku apa enggak sih gitu. Cuman kalau misalnya ada orang yang kayak bete gitu, aku pasti kayak, apalagi kalau misalnya lagi sama aku gitu ya, atau kayak dia betenya sama aku kayak gitu, aku tuh bisa langsung tahu gitu loh, kayak walaupun kayak mereka baik-baik pretending like nothing's happen kayak gitu ya, cuman aku tuh bisa tahu kayak gitu. Terus apa ya, terus kayak aku orangnya tuh pengen yang langsung, kalau misalnya orang bete sama aku tuh aku pengennya tuh langsung kayak yaudah selesain aja sih nih apa yang bikin lo bete kayak gitu, apa yang salah kayak gitu. Aku sih lebih sukanya kayak gitu, kayak ya udah yang penting langsung aja deh, nggak usah diem kayak gitu. Walaupun aku juga orangnya sih suka kayak silent treatment gitu sih, apalagi kalau misalnya sama cowok aku juga kalau misalnya dia bete tuh aku tuh pengennya tuh langsung kayak salah aku di mana kayak gitu, kayak misalnya salah aku tuh di mana, kalau misalnya ada salah tuh aku pengen banget perbaikin, langsung aja perbaikin, karena aku nggak suka orang kayak ninggalin gitu langsung ninggalin, karena ya gimana ya, dari kecil kayak mama papa aku juga udah ninggalin aku kayak gitu kan, terus juga yang kemarin kakak aku juga ninggalin aku gitu. Jadi ya itu juga takdir sih, cuma maksudnya kayak jadi kalau misal orang silent treatment atau kayak tiba-tiba bilang tuh aku tuh nggak suka, kayak bener-bener nggak suka gitu loh, kayak masa iya gue harus ngerasain ini lagi kayak gitu loh, karena kayak gitu. Cuman kan cara orang untuk menyelesaikan masalah dan meredakan emosinya kan beda-beda berarti ya. Dan sebenarnya kita juga nggak bisa bikin orang tersebut harus sama ngelakuin yang kayak kita lakuin ke dia. Kan kalau misalkan dari kamu sendiri, ketika kamu ada ngelihat orang nih lagi masalah kayak gitu, kan kamu maunya cepat selesai. Nah sedangkan orang lain tuh belum tentu bisa kayak gitu juga. Iya betul sih. Sebenarnya aku juga ngerasain ini sama cowok aku tuh sama cowok aku tuh kalau misalnya punya masalah tuh penyelesaiannya tuh kayak bener-bener beda. Yang tadi aku bilang kalau misalnya aku tuh pengennya tuh cepet-cepet selesai kayak gitu, pengen kalau misalnya emang dia bete kasih tahu apa yang aku salah kayak gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya dibilang, orang-orang kan bilang kalau misalnya cowok lagi marah diemin dulu kayak gitu kan, karena dia lebih suka dia ya udah bilang aja dulu nanti juga balik lagi kayak gitu. Jadi aku tuh nggak bisa kayak gitu, aku tuh orangnya tuh kekeh gitu, kayak apa sih salah gua sini bilang kayak gitu. Jadi tuh emosi, jadi kayak kelihatannya tuh aku malah jadi marah-marah ke dia, padahal aku cuman kayak berusaha supaya dia tuh ngeluarin apa yang dia rasain kayak gitu. Terus juga cowok aku tuh orangnya yang kayak sama keluarganya tuh jarang cerita, kayak malah bisa dibilang nggak pernah cerita. Jadi pas sama aku tuh juga kalau misalnya ada masalah kayak gitu, dia tuh lebih milih buat dipendam kayak gitu. Sedangkan aku tuh orangnya tuh nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya aku yang salah, maksudnya kalau misalnya dia yang salah gitu, aku juga langsung orangnya tuh bete nih misalnya, walaupun kayak cowok aku bilang ya udah nanti kalau misalnya udah nggak bete balik lagi aja kayak gitu kan, tapi aku tuh nanti juga pasti langsung aja bilang kayak apa yang aku rasain kayak gitu. Jadi kayak beda banget kayak gitu sih. Mungkin karena perbedaan pola asuh juga kali ya. Iya, karena kan cowok kamu mungkin yang jarang cerita, jadi dia ke orang lain pun jadi susah buat cerita, walaupun emang mungkin terhitungnya deket banget sama kamu, tetap susah cerita. Jadinya walaupun sama keluarganya yang lebih dekat dan lebih lama juga sama kayak gitu. Jadi mau selama apapun mau bareng, tapi kalau misalkan emang dia karakternya kayak gitu juga susah sih. Iya benar sih, karena tapi benar juga karena aku tuh juga sama orang tua aku dia biasain cerita kan sama mama aku, kayak jadi aku apa-apa tuh cerita sama mama aku, pengen itu masalah teman aku kayak gitu, misalnya kayak mah masa sih ini dia kayak gitu, terus nanti jadi kayak sharing atau gimana gitu, atau
atau akunya sendiri. Aku tuh dulu kayak sempet yang kayak bener-bener hal kecil aja tuh aku ceritain, kayak misalnya waktu itu apa ya, waktu itu ngambil apa gitu ke kampus kayak gitu kan, terus kayak HP aku tuh rusak kayak gitu aja tuh aku tuh kayak bener-bener aku ceritain kayak gitu. Pokoknya setiap misalnya kayak hari ini aja misalnya aku ada kejadian apa gitu misalnya, aku tuh bisa aja ceritain ke mama aku. Jadi tuh semuanya tuh mama aku emang ngebiarin aku buat cerita kayak gitu kan. Jadi mungkin iya sih bisa jadi karena polasinya, jadi kayak aku tuh emang lebih, kalau misalnya aku ngerasain apa aku jadinya lebih ya aku pengen cerita. Makanya juga aku tuh oversharing mungkin karena itu kali ya. Jadi kayak emang dibiasain cerita kayak gitu, nggak pernah bisa mendem sama sekali. Aku orangnya kayak benar-benar harus cerita gitu. Tapi dengan adanya perbedaan kamu sama cowok kamu kayak gini, jalan tengah yang kalian ambil tuh kayak gimana? Sampai saat ini aku ngerasa kita berdua sih ngerasa kayak kalau misalnya berantem belum ada yang bisa ngalah kayak gitu. Kayak yang satu maunya gimana, yang satu mau gimana. Jadi ya kalau misalnya emang ya satu-satunya cara ya ikhlasin apa yang kita perbuat kayak gitu kan. Maksudnya apa yang dia perbuat atau apa yang perbuat kayak gitu. Terus juga kayak sama-sama keras kepala gitu, egois kayak gitu kan, nggak ada yang mau ngalah. Terus juga kalau misalnya salah juga nanti salah-salahan ujung-ujungnya. Sebenarnya itu sih yang masih kayak kita bingung kayak gimana. Terus aku juga orangnya tuh pengen, karena aku suka buat nyeritain, aku tuh pengennya tuh ya udah ngomonginnya tuh pelan-pelan kayak gitu. Tapi nanti berujungnya tuh kayak dia apa sih nganggepnya tuh aku kayak marah yang tadi aku bilang. Jadi kayak aku jadi kayak kelihatan itu aku yang ngegas kayak gitu, padahal kayak pengennya ya udah omongin kayak gitu. Jadi belum ada, kalau misalnya berantem aku ngerasa belum ada ini sih, belum ada jalan tengahnya gitu. Karena kita juga sama-sama tahu pasti akhir-akhirnya juga ya udah maafin kayak gitu. Kita kan kita juga masih sama-sama egois kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya maafin ya udah berarti kayak gue udah maafin lo udah gitu. Jadi ya udah deh. Apalagi kan kalian seumuran juga ya, emosinya masih sama-sama belum stabil dan jatuhnya egonya juga masih belum ada yang mengalah sama sekali. Karena kalau misalkan emang seumuran juga susah sih ya. Iya susah. Terus juga apa karena dia anak bontot, aku anak pertama juga aku nggak tahu ya. Cuman aku ngerasa anak pertama juga aku tapi masih butuh bimbingan gitu loh. Kayak aku tuh orangnya kayak clingy gitu, kayak manja gitu kan. Karena yang sebelumnya aku bilang juga, aku dididik sama kakek nenek aku tuh beda banget sama mama aku. Kayak kakek nenek aku tuh yang benar-benar manjain, walaupun mereka juga pernah marah, sering marah kayak gitu. Cuman gak yang dididik keras kayak gitu loh. Jadi apa yang aku mau itu tuh dikasih kayak gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya aku juga pengen hilang juga. Aku jadi kayak ketergantungan gitu sama orang kayak gitu. Apalagi kayak papa aku juga kadang juga jarang ke rumah kayak gitu. Maksudnya kalau bisa dibilang aku kehilangan figur ayah sih juga enggak ya, karena papa sambung aku tuh baik banget juga kayak gitu. Cuman rasanya beda aja gitu. Jadi aku selalu nyarinya juga di pacar aku gitu loh. Jadi ya aku juga nggak tahu sih itu boleh apa enggak. Cuman kayak gitu aku masih manja gitu loh. Tapi kan kalau misalkan kita sebagai manusia emang bergantung sama orang lain juga emang sebenarnya nggak baik. Cuma namanya makhluk sosial pasti butuh orang lain juga kan, entah itu untuk nemenin atau ibaratnya ngebimbing kita untuk hal yang lebih baik kayak gitu. Apalagi kan kamu anak cewek pertama, ya pasti butuh sosok yang benar-benar ngarahin kamu, kayak kamu tuh harusnya kayak gini loh, kayak gitu loh. Terus kamu dari SD atau kapan gitu yang udah nggak sama ayah kamu, terus sekarang sama ayah kandung kamu kan tetap aja peran ayah tuh ada sedikit perbedaan dengan peran yang dikasih sama cowok kamu. Jadi cowok kamu juga ibaratnya masih butuh orang tua dan kamu juga butuh yang ngebimbing. Jadi bingung juga ya. Iya aku selalu kayak bilang kayak kalau misalnya aku ada salah tuh bimbing aku kayak gitu kan. Kayak soalnya ya mungkin ada mama aku kayak gitu, cuman tuh aku kurang suka gitu loh sama apa kayak didikannya tuh yang kayak pengennya tuh yang aku bilang juga karena kakinya militer. Jadi sebenarnya aku juga nggak permasalahin, kayak menurut aku itu
keren banget kayak gitu loh, mama aku bisa setangguh itu, bisa semandiri itu, malah aku juga pengen jadi kayak mama aku kayak gitu kan, karena didikan dari uyut aku kayak gitu. Cuman karena yang tadi aku bilang, karena ya emang awalnya aku udah dibentuknya kayak gini gitu, mungkin ya kalau misalnya mama pengen ngerubah aku jadi lebih kuat, tapi kayak itu caranya tuh bukan kayak gitu gitu kan. Jadi ya udah, jadi kalau misalnya ini aku lebih ingin ke cowok aku sih, cuman juga cowok aku juga karena ada masalah waktu itu aku nggak dengerin dia, jadi kayak dia udah nggak mau ngasih tahu aku lagi kayak gitu. Nah itu sebenarnya aku juga kayak ngerasa bersalah banget sih sebenarnya. Itu hal sepele juga sih, kayak gimana ya, tapi kayak dia sampai bener-bener kayak nggak mau ngasih tahu aku lagi kayak gitu. Menurut aku itu hal sepele, sama ya di hubungan kan pasti ada masalah gitu kan. Nah, jadi adu nasib gitu juga sih, kayak kalau misalnya dia ngerasa itu hal yang besar, aku ngerasa itu hal yang sepele, tapi juga dia tuh pernah ngelakuin hal yang lebih bikin aku kesel kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Oke, kalau kayak gitu kita akhirin ya sesi konseling kita hari ini. Semoga perasaan kamu bakal jauh lebih baik ke depannya, dan cara mengatasi masalah kamu mungkin bisa lebih baik lagi ya, dan mengatasi rasa malasnya biar bisa lanjut ngerjain PI-nya. Mau sih. Oke, kalau kayak gitu makasih ya.